Hello, good morning class 9. How are you today? So today kita belajar lagi mengenai IPS dan topik kita hari ini membahas mengenai pembentukan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau yang sering disingkat dengan PPKI. Oke, didengarkan dengan baik penjelasan dari Miss Riris. Nah, yang pertama kita bahas dulu bahwasanya siapa itu ketua PPKI. Yang pasti ketua PPKI adalah Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta dan sebagai penasehat adalah Mr. Ahmad Subarjo. Dan yang ketiga ini sering juga dikatakan tiga serangkai. Bahkan nanti pada akhirnya mereka bertiga yang mengambil alih untuk membuat atau mengkonsep proklamasi Indonesia. Nah, jadi pada awal pembentukannya itu jumlah anggota PPKI itu terdiri atas 21 orang, kemudian tambah 6 sehingga 27. Tugasnya apa, Miss? Tugas PPKI adalah ini dia, mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. Dan tentunya PPKI ini dibentuk setelah dibubarkannya atau selesainya tugas dari BPUPKI. Nah, jadi itu dia ya. Berikutnya kita bahas mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Kenapa terjadi peristiwa Rengas Dengklok? Ini bermula dari ketika tanggal 14 Agustus 45 Jepang menyerah tanpa syarat kepada pasukan sekutu dan diketahui oleh salah satu kaum muda yaitu Sultan Syahrir. Nah, jadi pada saat itu Jepang itu tidak membolehkan bahwasanya Indonesia memiliki alat komunikasi seperti radio pada saat itu. Nah, tapi salah satu pemuda Indonesia menyembunyikan atau menyelundupkan radio ke hutan. Nah, jadi dari hutanlah mereka mendengar berita bahwasanya Jepang sudah kalah telak atau sudah menyerah tanpa syarat kepada pasukan sekutu yang tentunya Jepang sedang tidak berdaya. Oleh karena itu, kaum muda termasuk Sultan Syahrir sangat besar keinginannya untuk segera Indonesia merdeka dan mereka menyampaikan kepada pihak kaum tua seperti kepada Soekarno Hatta supaya segera memproklamasikan kemerdekaan. Nah, di tanggal 16 Agustus 45 di sini kaum muda berunding gitu ya, karena mereka kaum muda ini lebih condong untuk segera memproklamasikan, sedangkan kaum tua Soekarno Hatta tidak gitu. Karena Soekarno Hatta masih di bawah pengaruh dari Jepang gitu. Nah, jadi karena itu mereka sepakat untuk membawa atau menculik Soekarno Hatta ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok ini di mana? Yaitu di Jawa Barat. Ya, Jawa Barat kan ibu kotanya Bandung, salah satu kota kecil atau daerah terkecil dan di sana ada gugusnya oleh Indonesia. Ada militer Indonesia di sana yang berjaga dan di sana tidak ada pengaruh dari Jepang. Oke, jadi kenapa mereka harus bawa ke Rengas Dengklok? Karena mereka mau menjauhkan Soekarno Hatta ini dari pengaruh Jepang supaya mau segera memproklamasikan kemerdekaan. Nah, jadi akhirnya mereka dibawa ke Rengas Dengklok dan di sana mereka berdiskusi kembali. Nah, sekarang kita bahas mengenai perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini tanggal 16 Agustus 45 kan tadinya kan Soekarno Hatta itu adanya di Rengas Dengklok dibawa oleh kaum muda, tapi dijemput oleh si Ahmad Subarjo. Jadi Ahmad Subarjo itu menjamini bahwasanya Soekarno Hatta pasti akan melakukan proklamasi, gitu ya. Jadi mereka sampai di Jakarta tanggal jam 8 malam atau jam 20 dan jam 11 malam mereka menuju rumah kediaman Laksamana Maeda. Adalah dia salah satu berkebangsaan Jepang, tapi dia pro atau lebih mendukung Indonesia sehingga kenapa mereka ke rumah Laksamana Maeda karena rumah Laksamana Maeda ini dianggap aman. Jadi kemungkinan pastilah Jepang tidak akan mencurigai kenapa orang-orang Indonesia berkumpul di rumah Laksamana Maeda dan ini sudah jam 11 malam. Nah, jadi ada 3 tokoh yang berpartisipasi dalam mengkonsep proklamasi itu Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Nah, jadi dari jam 11 malam mereka diskusi dan anak-anak kaum mudanya menunggu di luar. Ya, banyak mereka rame, tapi yang membuat atau mengkonsep proklamasi ini adalah 3 orang, Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo dan ditulis tangan oleh Soekarno. Itu ya, Ahmad Subarjo membantu untuk menyampaikan beberapa aspirasi. Jam 4 selesai mereka mulai membacakan dan
dibacakan di depan kaum muda dan kaum tua yang lainnya dan mereka setuju gitu. Nah, namun setelah disetujui yang tadinya tulisan tangan oleh si Soekarno dan diketik ulang oleh Syed Melik, ada beberapa hal yang diubah seperti kata tempoh ya diganti menjadi tempo, kata wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia, dan penulisan tanggal yang tertera Jakarta 17.805 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 45. Maaf ya nak, ini 45. Oke? Nah, terus proklamasi kemerdekaan Indonesia itu pastinya dibacakan di depan rumah Soekarno-Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dibacakan oleh Soekarno dan didampingi Hatta, dan ada di sini pelaksana keamanan si Latif dan Arifin, dan pengibarannya dilakukan oleh Latif Hendra Ningrat dan S. Suhud. Yang pasti ini berjalan dengan hikmat karena ini adalah awal dari bangkitnya bangsa Indonesia, hari kemerdekaannya. Oke, dan tugas kalian adalah mencetakkan kembali materi ini ke buku catatan kalian. Thank you for today. See you in the next lesson. Bye-bye.